Halo Sobat UB TV, kembali lagi di program berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan dan inilah News Point Highlight hari ini yang akan dimulai dengan berita 700 mahasiswa dari 10 negara ikuti seminar internasional via UB. Seminar internasional yang mengambil tema Internal Quality Assurance, Enhancing Quality Culture in School and Higher Education Institution diselenggarakan oleh Program Administrasi Pendidikan via UB dalam kerangka program 3-in-1 diikuti oleh 700 peserta dari 10 negara. Seminar ini menghadirkan 4 narasumber, yaitu Profesor Mubashiru Mohammed dari Lagos State University of Nigeria, Dr. Hanif Saha Ghafour dari PP Peramupadi, Profesor Burhanuddin dari Universitas Negeri Malang, dan Dr. Hermawan dari VIA UB. Melalui seminar ini diharapkan peserta mendapatkan wawasan global dalam dunia administrasi pendidikan sebagai bekal setelah lulus dan terjun ke masyarakat sebagai insan yang berperan meningkatkan kualitas pendidikan. Studi S1 Administrasi Pendidikan saat ini sedang menyelenggarakan program 3-in-1 yang mana itu adalah program hibah dari Universitas Brawijaya yang bertujuan untuk mempertemukan antara profesor asing, praktisi, dan dosen internal di bidang administrasi pendidikan. Alhamdulillah kegiatan ini juga dihadiri oleh sekitar 700 peserta dari berbagai negara, tidak kurang dari 10 negara yang hadir di kegiatan kami di hari pertama ini. Untuk hari pertama ini memang kami format dalam bentuk seminar internasional sehingga acara ini terbuka untuk masyarakat umum, tidak hanya dari Indonesia tapi juga seluruh dunia. Adapun pemateri yang kami hadirkan di kegiatan hari ini itu ada 4 orang. Yang pertama dari unsur profesor asing yaitu Profesor Mubashiru Mohammed dari Lagos State University Nigeria. Kemudian dari unsur praktisi ada Bapak Dr. Hanif Saha Ghafour dari Ketua Umum Perkumpulan Ahli Manajemen Mutu Pendidikan Indonesia atau PP Pramupadi, dan juga beliau sekaligus adalah dosen Universitas Indonesia. Kemudian kami juga menghadirkan narasumber pembanding dari unsur akademisi yaitu Profesor Dr. Burhanuddin dari Universitas Negeri Malang, dan dari unsur dosen internal kami menghadirkan Bapak Dr. Hermawan. Beliau adalah kaprodi kami di periode yang lalu dan beliau juga pernah mengantarkan prodi kami untuk mendapatkan akreditasi internasional. Perkembangan pendidikan yang semakin global membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas global. Hal ini dijawab oleh program studi administrasi pendidikan via UB dengan menggelar seminar internasional sebagai media memberikan wawasan global kepada mahasiswanya. Melalui program 3-in-1, mahasiswa mendapat materi dari dosen perguruan tinggi asing, pakar, dan juga dosen internal via UB. Para narasumber tersebut akan memberikan materi sesuai dengan kompetensinya sehingga dalam suatu forum mahasiswa mendapatkan wawasan global, praktis, dan juga teori. Kegiatan ini bertujuan membekali mahasiswa agar nantinya mereka dapat menjadi praktisi, supervisor pendidikan skala nasional maupun global. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan 3-in-1 yang memang rutin dilaksanakan oleh program studi administrasi pendidikan, dan ini sudah tahun kelima, di mana tujuannya adalah memberikan penguatan pemahaman kepada mahasiswa, terutama oleh dari para profesor dari luar negeri, kemudian juga oleh praktisi, kemudian juga oleh para ahli pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga dengan kegiatan ini itu nanti diharapkan mahasiswa memahami betul bagaimana penguatan kelembagaan pendidikan agar lebih maju dan juga kualitasnya lebih terjamin. Bagaimana budaya yang berkualitas dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dalam arti punya korelasi yang sangat kuat? Iya, budaya pendidikan itu lebih kepada
mahasiswa nanti setelah memahami kondisi dan pemahaman yang baik, mahasiswa nanti ketika lulus outputnya dan outcome-nya adalah mahasiswa akan bisa menembus pasar dunia kerja, terutama yang berkaitan dengan dunia kependidikan, apakah itu di lembaga pendidikan atau menjadi konsultan pendidikan atau supervisor dan sebagainya. Sehingga dengan program 3-in-1 ini mahasiswa memiliki kompetensi yang lebih baik dari sebelumnya. Konferensi internasional yang sering diadakan di kampus diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh sivitas akademikal yang ada untuk meningkatkan mutu dan kemampuan diri. Terdapat 3 hal penting yang dapat diambil dari sebuah konferensi internasional, yaitu media untuk mengupdate keilmuan terbaru dari paparan yang disampaikan oleh narasumber dari berbagai negara. Konferensi internasional juga dapat menjadi ajang untuk melakukan networking dengan peneliti dari perguruan tinggi lain, sehingga jejaring keilmuan dan riset dapat semakin berkembang. Konferensi internasional juga diharapkan dapat berujung pada kerja bersama dalam riset kolaboratif antar berbagai perguruan tinggi, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan global yang terjadi dan meningkatkan reputasi kampus. I hope we will gain valuable insights with new connections and lay the groundwork for the future to empower us to shape a brighter and better government system. Thank you to all participants, my Civitas Academica, specifically all lecturers. I look here some lecturer already attending to our conference. Ada Prof. Sis di sini, Prof. Imam, dan semua teman-teman ya, Prof. Ike, Bu Ike, ya alhamdulillah Bu Farida, Putri, and all lecturer and also students ya, undergraduate and postgraduate student, welcome and please join. Please enjoy the conference, and we have high standard. We have very valuable speakers here, and we can learn and we can hope to get many things from the speaker. Pengelolaan area wisata mangrove BGBR dan BJ Seafood yang ada di Probolinggo menghasilkan limbah yang dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk yang menunjang keberlanjutan ekosistem di sana. Melalui pengelolaan terpadu, limbah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan menjadi maggot, listrik, dan kompos yang dapat mendukung keberlangsungan aktivitas BGBR dan BGS. Dengan konsep tersebut, tim Matching Fund UB di bawah koordinasi Dr. Nur Hidayat melakukan kegiatan bermitra dengan BGBR dan BGS untuk mewujudkan hal tersebut sehingga proses aktivitas wisata alam yang ada di sana tidak menghasilkan limbah yang terbuang percuma. Dengan pola ini, maka limbah yang ada dapat digunakan kembali menjadi produk yang bermanfaat bagi keberlangsungan pengelolaan wisata alam berbasis mangrove dan pantai yang ada di Probolinggo. Limbah tidak menjadi pencemar lingkungan, namun dapat diolah menjadi nilai plus bagi lingkungan. Limbah yang berasal dari BGBR berupa limbah dari restorannya maupun limbah dari BGS berupa kotoran ikan itu akan kita gunakan dalam budidaya maggot. Dan sebagian besar lagi digunakan untuk penerapan biogas. Yang kapasitasnya satu tabung itu 1.500 liter, kita ada 2 digester sehingga menampung 3.000 liter, yang nantinya ini akan digunakan untuk dihasilkan energi. Nah, gas ini kemudian diubah menjadi listrik. Nah, listrik yang ada akan digunakan untuk pengeringan, untuk proses pada tindak lanjut budidaya maggot. Nah,
Nanti maggot yang diperoleh akan dibersihkan, kemudian dikeringkan. Nah, sisanya itu berupa ampas. Sisa dari makanan tadi akan digunakan menjadi kompos, baik dari digester maupun dari maggot. Jadi pada proses ini akan dihasilkan maggot, dihasilkan listrik, dan dihasilkan kompos. Hey guys, saya berada di negara bagian Vermont, tepatnya di kota Middlebury. Dan kota ini sangat unik karena walaupun hanya penduduk 10.000 orang, tetapi ada festival New Filmmakers Festival, di mana ini kesempatan untuk para filmmaker yang baru pertama kali atau kedua kali membuat film, menampilkan film mereka di teater-teater di sekitar kota ini. Termasuk ada juga film Indonesia, tepatnya dari Papua, Orpa. Wah, Orpa mau sekolah sampai setinggi manapun, Orpa harus kembali ke dapur. Hidup itu penuh dengan pilihan apa. Kau bisa pilih untuk tinggal, menyerah, atau kau bisa pilih untuk kejar komitmen. Film Indonesia kisah remaja putri 13 tahun dari pedalaman Papua menarik perhatian penonton Amerika di Teater Town Hall, kota Middlebury, Vermont, Amerika. Cukup sadar sih nggak mudah emang sebenarnya buat film, dan untuk orang buat film pertama itu ada beberapa I know people yang juga really good filmmaker yang punya film pertama nggak langsung travel kemana-mana juga. And like for me to get this opportunity is it's a blessing for me. Dan ya udah, aku berusaha untuk enjoy and try to spread love aja sebenarnya. Orpa merupakan nama umum anak perempuan di Papua. Film ini mengisahkan pergolakan remaja putri Papua terhadap dominasi patriarki orang tua dalam perjodohan. Meski baru pertama kali menyutradari film feature, Tio sadar tantangannya tidak mudah. Menarik sih, tertarik banget di situ. Emang passionku juga di situ, di film ya dari dulu, dan pengen sekali buat. Tapi film setelah film pertamaku film pendek dulu amatir banget. Tapi setelah itu banyak sering susah lah cari uangnya gitu, cari fundingnya. Kadang ada orang yang udah janjiin terus tiba-tiba nggak hilang kabar apa. Terus aku akhirnya kayak dia. Soalnya aku bilang aja, filmmaking is a very expensive hobby for me, I think. Kita juga mau make sure dari awal, pesen para produser ke Theo juga make sure kalau Theo mau bercerita tentang Papua, pada akhirnya harus bisa dikembalikan juga ke Papua. Dan film ini kan tentang nikah muda, tentang keluarga yang kurang mensupport ya. Jadi kita bilang Theo harus mastiin film ini nyampe lagi ke keluarga di Papua, nyampe lagi ke mama-mama di Papua. Di film festival ini, Orpa adalah penerima salah satu award khusus, ISEF Prize for Cross-Cultural Filmmaking, setelah sebelumnya terpilih dalam Bali International Film Festival. We ask each year the Bali International Film Festival, to choose a film that meets our criteria. And ISEF's criteria here is that the film, either the American film that's going to Indonesia or the Indonesian film, has to have a cross-cultural theme. Middlebury New Filmmakers Festival menampilkan karya-karya sinias yang baru pertama kali atau kedua kalinya memproduksi film feature. Dan ini adalah tahun ke-9 festival film ini berlangsung. Setiap tahun, pesertanya semakin meningkat dan beragam. The ISEF Prize opens us up to these films from Indonesia, which are quite special. And we've had, over the 3 years, we've had 3 different narrative, dramatic films, all very different from one another. And I think for our audiences, it's a very revealing process for our audience to be exposed to strong cultural differences. Festival film berlangsung hampir seminggu penuh di bulan Agustus. Di kota Middlebury berpenduduk kira-kira 10.000 orang di kaki gunung Green Mountains. Selain Orpa, film Amerika berjudul Dear 13 juga menerima Award ISEF Prize for Cross-Cultural Filmmaking. Film feature ini akan dipresentasikan di Bali International Film Festival bulan Mei 2024. Di akhir pemutaran film Orpa, para penonton dengan antusias melakukan tanya jawab dengan para sinias Indonesia. Sambutan tepuk tangan meriah dari penonton menutup screening film asal Papua. Dari Vermont, Ian Umar, Gandhira Pratama, VOA.
Pengamat politik dari Indopol Konsultan, Ratno Sulistianto mengatakan, saat ini partai politik berburu efek ekor jas melalui pencalonan capres dan cawapres. Berkaca pada deklarasi Anies dan Muhaimin, Ratno berpendapat bahwa deklarasi ini akan memberikan efek ekor jas atau efek elektoral bagi ketua partai tersebut dalam pemilihan legislatif. Baik Nasdem maupun PKB akan diuntungkan karena kedua calon mereka maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Keberadaan kedua sosok ini akan membantu elektoral dari para calon anggota legislatif di semua daerah pemilihan. Hal ini menurut Ratno yang menjadi poin penting dari peta koalisi selanjutnya yang akan terjadi yang diyakini akan berpola sama, yaitu mendorong masing-masing calon setiap partai untuk memperoleh efek ekor jas bagi pemilihan calon legislatif. Pertama, saya akan menyampaikan bahwa peristiwa kemarin ya bergabungnya atau mendeklarasi Mas Anies dan Caimin ini memang merubah peta politik koalisi, begitu ya, itu merubah. Kenapa? Saya melihat memang ini membuktikan bahwa sebetulnya setiap partai politik itu ingin mendapatkan kotel efek, begitu ya, dari figur capres ataupun ketua umum partai tersebut itu untuk maju masuk dalam capres atau cawapres. Itu dulu, itu kerangkanya itu dulu, sehingga apapun koalisi itu menuju ke sana, Mas. Jadi hampir semua partai politik itu menginginkan ada dampak elektoralnya, terutama di legislatifnya. Siapa yang lagi dipegang? Coba dicek dari Istiqoroh dulu. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diperkirakan mengikuti Pilpres 2024 tidak akan berubah dari 3 pasang. Dalam pengamatan Indopol, pasca deklarasi Anies Muhaimin, tidak ada koalisi baru yang akan terbentuk. Ratno Sulistianto beralasan untuk membentuk koalisi baru membutuhkan persiapan yang cukup matang dan juga komunikasi yang intensif. Untuk saat ini, koalisi PDIP dan Gerindra sudah solid sehingga kecil kemungkinan terbentuk poros baru. Indopol melihat Partai Demokrat akan merapat ke salah satu koalisi yang sudah ada dengan mendukung salah satu calon presiden dari koalisi tersebut. Saya melihat itu, jadi latar belakang kenapa kemudian peristiwa itu terjadi. Tetap dihitung-hitungan matematika bagaimana peluang keterpilihan pasangan capres dan cawapres ini dapat kemudian menang gitu, saya kemudian partai politiknya pengusung mendapatkan kotel efek gitu ya, itu. Kemudian kalau ditanya terus bagaimana nasib koalisi atau pasangan capres ini, misalkan apakah ada 3, apakah ada 4, saya melihat masih mengarah kuat itu di 3 pasangan, Mas Rintik. Kenapa? Karena tidak mudah sebenarnya membangun partai koalisi, begitu ya. Kalau toh misalkan ada P3 yang juga merasa dicuekin oleh PDIP kemudian bergabung dengan Partai Demokrat misalkan, tidak semudah itu, gitu ya. Karena dihitung itu tadi, pertama apakah bisa memenangkan di putaran pertama, begitu ya. Kemudian yang kedua secara resources, apakah kemudian bisa membiayai kampanye-kampanye yang akan dilakukan nanti, begitu ya. Kemudian yang ketiga juga apakah kemudian koalisi ini sejauh mana kekuatannya sampai di pendaftaran, begitu ya. Nah, yang menyalakan amplifier-nya. Kalau mereka mematikan, selesai perjalanan ini. Besarnya jumlah warga NU yang terkonsentrasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi magnet dari calon presiden untuk dapat merangkul warga NU menjadi pemilihnya. Namun berdasarkan survei, warga NU memiliki otonomi sendiri dalam menentukan calon presiden pilihannya.
Berdasarkan survei Indopol, ketiga nama bakal calon presiden yang beredar saat ini mendapat pilihan dari warga NU dengan persentase yang berbeda. Hal ini menunjukkan jika warga NU memiliki kedewasaan dalam berpolitik dan memiliki preferensi pilihan yang tidak sama. Menurut Ratno dibutuhkan kiat khusus untuk dapat memenangkan suara dari warga Nahdliyin dalam Pilpres yang akan digelar pada Februari 2024 mendatang. Warga NU ya, itu paling kuat itu antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Jadi Prabowo Subianto itu 31,9% begitu ya. Kemudian Ganjar Pranowo itu 31,8%, selisih koma saja. Anies Baswedan 26,1%. Gitu. Jadi kira-kira tidak ada yang dominan begitu ya. Dominan misalkan waktu PKB bergandengan dengan Gerindra misalkan di 3 bulan terakhir kemarin misalkan, kemudian akan memilih Prabowo, enggak juga. Ternyata di Ganjar juga banyak begitu ya. Kemudian bahkan di Anies juga diapresiasi, Anies ada 26,1% begitu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa ini menjadi NU ini sangat seksi sekali? Ya, saya pikir karena memang secara angka jumlah terbesar pemilih di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu didominasi oleh NU. Artinya apa? Bahwa NU ini apalagi Jawa Timur dan Jawa Tengah itu punya kultur yang warga NU itu ikut preferensi politiknya pada kiainya misalkan atau pada guru-gurunya. Ini menjadi potensi gitu ya. Jadi secara analisis politiknya itu saja begitu. Tapi apakah ini menjadi faktor penentu? Ya saya pikir enggak juga gitu ya. Enggak juga dalam artian apa? Karena menyebar itu tadi, apalagi kemudian ditambah dengan secara struktur, secara formal PBNU menyatakan bahwa PBNU tidak terlibat politik begitu ya.